Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam pembahasan matematika ya. Kali ini saya bahas tentang masalah bilangan kompleks. Khususnya mengenai masalah bentuk polar ya. Jadi nanti kita sudah tahu yang namanya bilangan kompleks. Itu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A plus BI. Yaitu A saya tambah BI ya gitu. A dan B sama-sama bilangan real. Sementara I itu berasal dari akar dari min 1 ya. I itu berasal dari akar min 1. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi bentuk polar, yaitu nanti akan menjadi R, saya kalikan cos alpha, ditambah I dikali sin alpha, itu ya. Nah, itu. Apa itu R dan apa itu alpha, itu ya. Nah, nanti bisa kita cari nih hubungannya. Jadi, nanti biar enak, ini akan saya tulis bahwasanya A plus BI itu sama dengan R saya kalikan ke dalam ya, R cos alpha, ditambah R sin alpha. Ini kan ada I-nya ya, I sin alpha ya. I-nya saya taruh di belakang aja ya, karena perkalian bersifat komutatif ya gitu. Nah dari sini bisa diambil kesimpulan yang namanya A itu pasti yang ini nih, bagian real ya gitu. Sementara B itu adalah bagian imajiner, yaitu nanti R sin alpha ya. Jadi saya dapati A itu sama dengan R cos alpha. Sementara B itu adalah R sin alpha ya. Nah, kalau saya kuadratkan, maka nanti A kuadrat itu sama dengan R kuadrat dikali cos kuadrat alfa. Sementara kalau B kuadrat itu sama dengan R kuadrat dikalikan sin kuadrat alfa ya gitu. Nah, kalau saya mencari A kuadrat, saya tambah B kuadrat ya. Artinya R kuadrat dikalikan cos kuadrat alfa ditambah R kuadrat dikalikan sin kuadrat alfa. Dia. Ini R kuadrat. Kalau saya tulis jadi 1, maka nanti yang di dalam kurung cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa ya gitu. Dan yang namanya cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu adalah 1 ya. Jadi saya dapati nanti A kuadrat saya tambah B kuadrat itu sama dengan R kuadrat ya. Dari sini bisa diambil kesimpulan yang namanya R yaitu nanti akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu. Sementara ini mau saya bagi nih gitu. Yang ini nih, saya akan melakukan bagian untuk dua bentuk ini ya. Yaitu R sin alpha. Ini yang bawah, dibagi yang atas yaitu R cos alpha. Artinya sama saja saya membagi B dengan A. Gitu. Nah, sekarang ini atas bawah ada R berarti habis. Sin bagi cos itu adalah tangan. Jadi saya dapati nanti tangan alfa sama dengan B per A. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada soal gini ya, ubah ke bentuk polar gitu ya. Nah, katakanlah 4 ditambah akar 48i. Sama dengan apa ya? Suruh ubah ke bentuk polar ya. Pertama saya cari dulu R ya. Yang namanya R itu nanti adalah akar dari ini. A kuadrat tambah B kuadrat. Di sini A kuadrat 16. B kuadrat ya. B-nya kan akar 48. Kalau dikuadratkan 48, maka jumlahnya adalah 64. Dan 64 itu kalau diakarin adalah 8 ya, itu. Nah, kemudian saya akan mencari yang namanya tangan alfa ya. Tangan alfa itu rumusnya B per A ya. Ini B, ini A ya. Jadi B itu koefisien I, sementara A itu yang berdiri sendiri ya. Jadi nanti akar 48 dibagi 4 ya itu. Seperti kita ketahui, 48 itu kan 16 kali 3 ya. 16 itu kalau diakarin 4 ya, dikali akar 3. Dibagi dengan 4 ya. 4 bagi 4 habis, maka tinggal akar 3. Nah, itu. Nah, sekarang ini ya. Kalau tangan alfa akar 3 berarti alfanya nanti adalah 60 derajat. Nah, gitu.
Jadi nanti bentuk yang tadi, soalnya kan awalnya ini kan 4 ditambah akar 48I ya. 4 ditambah akar 48 dikali I. Itu sama aja R dalam kurung cos alfa ditambah I sin alfa gitu ya. Nah, R itu adalah ini 8. Maka di sini tinggal cos 60 ditambah I sin 60 derajat. Gitu deh. Nah, beberapa penulisan ini kadang ada yang menyingkat ya itu. Yaitu nanti menjadi 8, cos ditambah I sin itu disingkat jadi cis. Cos I sin gitu ya. Cis 60 derajat ya gitu. Nah, ada juga yang penulisannya itu cukup pakai gini ya, 8. Nah, sudut 60 derajat gitu ya. Cukup gini. Nah, ini kalau di mata kuliah apa ya? Mata kuliah seperti rangkaian elektrik di jurusan Teknik Elektro itu penulisannya seperti ini ya gitu. Nah, terus penulisan I itu biasanya malah pakai J ya gitu. Ya, sama aja sih pemahamannya ya gitu. Nah, ada lagi nanti satu penulisan yaitu bentuk eksponen ya, yaitu nanti akan menjadi 8 dikalikan E pangkat I. Oh ya, kalau 60 derajat itu harus dinyatakan dalam radian nantinya, yaitu pi per 3 ya. Jadi khusus untuk penulisan E pangkat itu nanti pi per 3. I dikali pi per 3 ya, seperti ini. Kenapa hubungannya gini ya, nanti kapan-kapan lah dibahas ya gitu. Oke, ini bentuk polar ya, jadi ngubahnya gitu. Oh ya, nanti kalau ada yang negatif ya, contoh aja gini ya gitu. Kalau misalkan katakanlah 2 min akar 12i. Ini sama dengan apa ya gitu. Nanti agak berbeda dikit dengan ini, min 2 ditambah akar 12i ya gitu. Sama dengan apa ya gitu. Ini kemungkinan sudutnya sama-sama 60, tapi ini akan berbeda jauh caranya ya gitu. Nah, jadi nanti kalau saya mencari R itu saya kira sama ya, baik di kiri atau di kanannya. A kuadrat yaitu 4, B kuadrat 12, akar 16 yaitu 4. Kalau yang di sini pun sama ya gitu, karena A kuadrat ini kalau min, di sini kan plus, dikuadratin sama, yaitu nanti 4, akar 12 kuadratin 12, jadi akar 16 yaitu 4. Yang bedakan tangan. Tangannya ternyata bukan beda, sama ya gitu. Tangan alfa B per A yaitu min akar 12 dibagi 2. Ini 2 akar 3 dibagi 2 nanti min akar 3. Ini pun tangannya sama. Nah, terus nanti bedanya gimana ya gitu. Min akar bukan min akar 12 ya, akar 12 dibagi min 2. Gitu. Hati-hati. Akar 12 bagi min 2, ini nanti akan jadi min akar 3. Lah bedanya gimana? Bedanya nilai alfanya gitu. Jadi kalau ini yang negatif adalah yang atas, yang positif yang bawah. Y-nya negatif, X-nya positif. Y-nya negatif, X-nya positif ya. Tangan itu kan Y per X gitu ya. Y-nya negatif, X-nya positif, itu pastilah kuadran 4. Jadi kalau kuadran 4, ini bisa saya ambil min 60 derajat. Atau bisa juga nanti gini ya, 300 derajat itu juga boleh ya gitu. Jadi 360 dikurangi 60 boleh, atau 0 dikurangi 60 jadi min 60. Karena 360 dengan 0 sama ya. Ingat ya, 300 kan ini kalau akar 3 itu tangan 60 ya, maka nanti ini tinggal 360 dikurangi 60 pas 300. Atau 360 derajatnya saya ganti 0, 0 min 60 jadi min 60 ya gitu. Jadi bentuknya nanti tinggal R cos alfa ditambah I sin alfa ya gitu. Jadi nanti tinggal R 4, yaitu nanti cos 300 tambah I sin 300, misalkan gitu ya. Atau saya gunakan yang min 60 juga silakan. Ya. Nah yang ini juga gitu, hasilnya adalah R, oh ya ini alfanya berapa nih? Y-nya positif, X-nya negatif, itu kuadran 2. Jadi nanti 180 dikurangi akar 3 itu tangan 60. Berarti ketemunya adalah 120. Bentuknya sama ya, R saya kalikan cos alfa ditambah I dikali sin alfa ya gitu. Jadi R itu nanti akan jadi 4, saya kalikan cos 120 derajat ditambah I sin 120 derajat ya itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.